Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari warga jemaat GKI Batang Pambelum dimanapun berada. Hari ini kita masih beribadah dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif dan ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahannya bisa mengantarkannya ke gereja Batang Pambelum pada hari ini mulai pukul 10 sampai 12 atau melalui rekening gereja Batang Pambelum. Pagi hari ini kita dilayani oleh Pak Pendeta Walter Supa MDip. Kami mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima potong dan salam. Kita mengangkat pujian kita yang berjudul Sukacita Surga. sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tempatlah semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga-Nya kan penuhiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sebelum kita menaikkan doa pengampunan dosa dan ucapan syukur, mari kita mengangkat pujian kita dengan Apakan Kubalas.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami hanya kepadamu, oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami, Engkau telah melindungi dan menuntun hidup kami, Engkau telah memberkati dan mencukupkan kami, Engkau berikan kami anugerah melihat siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama dengan Tuhan. Kami juga akan mendengar firman-Mu Tuhan, tolonglah agar kami dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai dengan 67 dengan perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham, Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapnya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allahku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu engkau berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan, emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya,
dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkannya mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Supa MDiv, mari kita menyanyi kembali dengan sayapmu. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku takkan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat aturkan jiwaku. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjut ayat 25 sampai yang ke-30.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami umat-Mu mengingat pada hari Minggu ini perintah Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kami sungguh-sungguh mengingat dan menguduskan dengan rangkaian merendahkan diri, memuji nama Tuhan, dan memanjatkan doa-doa kami, serta mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kami yakin melalui ibadah ini kami akan berjumpa dengan hati nurani kami dengan Tuhan, khusus untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang minggu yang lewat, bahkan sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Kami ingin mengucap syukur baik dalam keadaan sehat, bahkan sakit dalam ada masalah, bahkan kami yang sedang berada dalam sakit penyakit. Kami mohon Tuhan menguatkan kami dengan rangkaian ibadah minggu ini, dan khususnya dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, baik kami yang di rumah, baik kami yang di rumah sakit, bahkan mungkin kami sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan memberkati fasilitas yang bisa membimbing kami boleh mengikuti ibadah, dan bagi yang memakai ibadah secara mandiri, Tuhan berkatilah kami, isilah hati kami dengan kuat kuasa firman-Mu. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjut ayat 25 sampai 30, demikian bunyinya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lanjut ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang di rumah masing-masing, bahkan ada warga jemaat kita yang masih di rumah sakit atau sedang sakit di rumahnya masing-masing, kita tetap bersyukur bisa beribadah kepada Tuhan. Adapun tema atau subtema yang telah ditetapkan oleh gereja kita bulan Juli, minggu pertama atau seluruh atau semasa bulan Juli, ialah melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana perasaan kita kalau kita sedang berbicara kepada seseorang atau lebih, atau di hadapan orang banyak? Misalnya seorang guru atau seorang pendeta sedang berbicara atau sedang renungan atau khotbah atau mengajar, tetapi orang itu atau orang banyak itu tidak memperhatikan
apa yang sedang diajarkan atau diberitahukan kepada kita. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudari, seandainya ada anak kita ajari, kita nasihati, kita ingatkan, tahu-tahu mereka tidak mau dengar atau mereka lari dari apa yang kita sedang bicarakan. Pasti kita sedih. Mungkin ada yang kecewa, bahkan mungkin ada yang sampai marah akibat orang yang tidak memperhatikan apa yang kita ajarkan atau kita sampaikan, berita yang kita sampaikan. Jemaat yang dikasihi Yesus, demikian juga Yesus. Yesus juga prihatin ya. Yesus juga prihatin. Yesus juga ya marah juga ya gitu ya. Kecewa dengan khususnya waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang tidak mau, yang tidak menerima dan tidak mau mendengar apa yang ditugaskan dan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus itu sendiri. Sedangkan berita yang disampaikan bagaimana supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita, bagaimana kita dapat terima pengampunan dan akhirnya menerima keselamatan dan hidup kekal. Beritanya baik, beritanya bagus demi keselamatan dan kehidupan kita. Pun banyak orang yang tidak menerimanya, susah menerimanya gitu ya, sulit menerimanya. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dikasih saudara-saudara dan anak muda sekalian yang dikasih oleh Yesus Kristus, sampai-sampai Yesus membuat perumpamaan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang sudah dianggap orang taat, orang beriman, ahli agama, dianggap atau diumpamakan oleh Yesus bagaikan anak-anak yang duduk di pasar. Dan Yesus mengumpamakan anak-anak ini ada dua anak. Ada anak-anak yang suka mengajak teman-teman untuk menari dan mereka suka memain seruling gitu ya, supaya ramai-ramai lah atau memuji Tuhan lah. Tetapi kelompok yang kedua, anak-anak ini tidak merespon, tidak menanggapi, tidak mau senang-senang, tidak ikut memuji, tidak memuliakan Tuhan atau tidak mau menari-nari gitu ya. Dan diajak lagi untuk menyadarkan diri akan bahwa diri kita ini adalah orang yang berdosa atau sedang dalam keadaan duka, tetapi mereka tidak mau berkabung. Begitulah karakter, sikap dan perbuatan orang Farisi dan orang Yahudi dengan Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Mereka apatis, pesimis atau tidak peduli dengan kehadiran dan khotbah-khotbah pengajaran-pengajaran dari Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus, yang lebih fatal lagi ya, yang lebih fatal, bahkan saya katakan lebih jahat lagi, pikiran dan perasaan orang Yahudi dan orang Farisi waktu itu, waktu Yohanes Pembaptis memberitakan firman Tuhan dari kota ke desa dan sebagainya, dan bahkan sampai ke utara. Dan Yohanes Pembaptis sanggup tidak makan demi memberitakan firman Tuhan, tidak makan yang enak begitu ya. Akan juga dia makan madu dan belalang hutan demi memberitakan firman Tuhan, tetapi dianggap orang kerasukan setan. Bayangkan, orang udah mengabdikan hidupnya, waktu, tenaga, pikirannya untuk memberitakan firman Tuhan dengan kabar pertobatan, ada keselamatan, ada juru selamat, ada pengampunan dan sebagainya. Dianggap orang kerasukan.
Lain kalau dia nyumpah ya. Kalau Yohanes Pembaptis ini menyampaikan berita sumpah serapah, mengajak orang tidak baik, saya pikir bisa kita terima tuduhan yang begitu kejam, tuduhan yang begitu pencemaran nama baik bagi Yohanes Pembaptis. Ini yang dia beritakan tentang firman Tuhan, tentang hidup baik, hidup benar, dan memperoleh pertolongan, keselamatan dari Yesus Kristus pun dianggap tidak baik. Demikian juga untuk Yesus, bayangkan yang tadi katakan fatal dan jahat. Begitu fitnahan yang luar biasa terhadap Yesus, fitnah yang kejam. Yesus dianggap pelahap, dianggap peminum, dianggap sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Karena Yesus datang untuk berinteraksi. Yesus begitu tidak menjaga jarak dengan siapapun. Bahkan Yesus memang diakui yang memang tujuannya datang kepada orang yang dianggap tidak baik. Dia bisa ikut makan, dia juga bisa ikut minum gitu ya. Bukan minum minuman keras, tapi dia bisa mengadakan pendekatan dengan siapapun, dengan kalangan bawah lebih-lebih, bahkan juga bisa dengan kalangan atas. Dan Yesus katakan dia datang bukan kepada orang yang sehat, tapi orang yang sakit, dalam pengertian banyak dosanya. Jadi bukan berarti dia adalah pelahap atau peminum atau juga seorang pemungut cukai atau orang berdosa, tetapi ada tujuannya. Kalau Paulus katakan seperti, bukan menjadi ya, atau sama. Kalau kita mau menyelamatkan orang berdosa, kita seperti, bukan jadi orang berdosa ya. Di tengah orang Yahudi, saya seperti orang Yahudi, itu kata Paulus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa orang Yahudi, orang Farisi sulit, susah mengerti dan tidak mau menerima Yesus, tidak mau menerima Yohanes Pembaptis? Alasannya, saya pikir alasan yang tepat adalah karena dosalah. Karena kuasa dosa menghalangi orang-orang Farisi waktu itu untuk dapat Allah itu Tuhan dan Juru Selamat. Susah bagi mereka ya. Dan bentuk kuasa dosa yang melingkupi hati dan pikiran orang Yahudi dan orang Farisi, yaitu dosa hikmat, tapi hikmat manusia, bukan hikmat Allah. Mereka berusaha mengenal Allah melalui hikmat diri mereka sendiri. Mereka menganggap diri mereka udah mengenal Allah gitu ya. Yang sebenarnya tidak mampu mengenal Allah melalui hikmat manusia. Kita baru bisa mengenal Allah apabila kita memakai hikmat Allah. Itu juga terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 3. Saya akan bacakan saja 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke 20 sampai 23. Kalau kita pakai hikmat manusia, kita memang tidak akan bisa mengetahui Allah.
Dan manusia menganggap kalau kita mempercaya Allah dengan hikmat Allah dianggap bodoh. Tetapi bagi Allah, kita yang menerima, mengakui Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang punya hikmat Allah. Saya akan bacakan ya. Dari 1 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 23 demikian bunyinya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi kalau kita memakai hikmat Allah, walaupun dianggap dunia bodoh, tapi di hadapan Allah adalah hikmat dan kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, meskipun orang-orang bijak dan orang-orang pandai, yaitu orang Farisi atau orang Yahudi, sulit bahkan tidak menerima berita dan kehadiran Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, tetapi Yesus tetap bersyukur kepada Allah Bapa di surga karena banyak orang lain selain orang Yahudi, selain orang Farisi, masih banyak orang lain. Yesus katakan orang lain itu ialah orang kecil. Jadi siapakah orang kecil? Yang dianggap yaitu orang yang dianggap tidak beragama, yang tidak beriman, bahkan bisa dituduh orang kafir gitu ya. Oleh mereka-mereka yang tadi dikatakan orang bijak dan orang pandai. Tetapi justru berita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dinyatakan bagi mereka orang kecil. Itu Yesus katakan tadi, masih tidak gagal tentang berita keselamatan bagi umat manusia. Meskipun tujuan awal, harapan awal dari Allah memakai orang Yahudi, orang Israel untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi masih ada orang kecil. Banyak orang-orang kecil setia mengikut Yesus. Banyak orang-orang kecil dipakai oleh Allah. Banyak orang-orang kecil justru rajin, justru taat, justru aktif beribadah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, oleh sebab itu Yesus Kristus tetap mengajak, tetap memanggil. Ia katakan dalam ayat yang ke-28 dan seterusnya, ia memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus tetap memanggil orang, walaupun banyak orang yang menolak, terutama sekali orang-orang yang merasa dirinya orang kecil,
orang-orang yang merasa dirinya letih oleh dosa. Orang-orang yang merasa berbeban berat oleh dosa. Yesus memberi kelegaan bagi orang yang mau datang kepada Yesus. Yesus katakan, sementara hidup di dunia ini, kita memang dituntut untuk memikul salib atau disebut dengan kok. Namun kok itu katakan sudah enak dan ringan, asal mau belajar seperti Yesus. Yang diajarkan oleh Yesus dalam menghadapi atau dalam memikul salib atau memasang kok yang ada, caranya lah kita harus lemah lembut. Caranya kita harus rendah hati. Pasti semakin enak dan ringan kok yang ada, pencobaan yang ada, yang kita alami, tidaklah terlalu membuat kita hidup putus asa. Bapak Ibu yang dikasih, dengarkan juga pesan, atau saya coba melihat dari firman Tuhan ini beberapa pesan. Yang pertama, jangan sampai kita tidak peka dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Alkitab. Jadi kita bisa dapat pengajaran kalau rasanya susah menerima pengajaran orang lain. Baca sendirilah Alkitab dan turutilah apa yang diajarkan oleh Alkitab atau perintah-perintahnya. Yang kedua, jangan sampai kita tidak aktif beribadah di rumah, di gereja jika sudah berakhir penyebaran virus COVID-19. Jadi kita tetap aktiflah. Yang ketiga, jangan sampai seperti anak-anak pasar, asik dengan mainannya sendiri, tidak peduli dengan teman-temannya yang sedang mengajak mereka memuji Tuhan atau menari atau menyadari dosa atau berkabung. Janganlah kita seperti anak-anak yang asik dengan mainannya, yang tidak peduli dengan ayah ibu yang panggil mereka. Ada anak-anak saking main HP, panggil makan aja susah. Jadi bayangkan kalau kita demikian juga di hadapan Tuhan, betapa ruginya kita. Tuhan panggil untuk masuk surga saja, kita asik di dunia saja. Kasihan kita ya. Janganlah kita tidak peduli dengan kewajiban kita sebagai warga gereja atau sebagai warga jemaat. Apa yang bisa kita perbuat untuk gereja kita, jangan kita tunggu apa yang diperbuat oleh gereja untuk kita, tapi kita sendiri berpikir dan bertindak apa yang bisa kita perbuat. Pesan yang keempat, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi bisa kita maklumi tidak mau menerima Yesus karena mereka memang masih belum percaya akibat dosa. Akibat dosa tadi saya katakan membungkus hati dan pikiran mereka untuk tidak menerima Yesus. Tetapi kita bersyukur orang-orang kecil, termasuk kita orang Dayak, orang Kalimantan, orang Asia, bahkan sampai ke pelosok dunia bisa menerima Yesus. Kita bersyukur. Kita bisa maklumi kalau orang Farisi tadi dalam Alkitab cuek, acuh, tidak peduli, tidak tahu urusan tentang gereja dan sebagainya. Tetapi sekarang persoalannya ialah
ada banyak orang-orang yang sudah percaya. Ada banyak orang-orang yang sudah mengandalkan Yesus. Ada banyak orang yang sebelumnya aktif, yang sebelumnya setia, yang sebelumnya taat, yang sebelumnya donatur gitu ya, penyumbang gereja, membangun gereja dan sebagainya. Tetapi akhir-akhir atau lebih fatalnya atau lebih keterlaluannya dari orang Farisi dan orang Yahudi, saya katakan lebih keterlaluan dan lebih fatal dari orang Yahudi. Kalau sudah percaya tapi setelah itu tidak, itu lebih fatal ya, karena sudah tahu tapi tidak lagi. Kalau orang Yahudi dan Farisi memang tidak tahu, tidak ngerti siapa Yohanes Pembaptis, siapa Yesus. Ini yang keterlaluan. Ada orang-orang Kristen yang meninggalkan agamanya, gerejanya karena kawin, bahkan karena jabatannya, iming-iming jabatan dan sebagainya. Ada orang Kristen yang jadi pelaku kejahatan. Ini fatal. Sudah Kristen, sudah taat, sudah tahu Yesus, sampai dia jadi orang berbuat jahat pun tahu tetap Yesus. Yang kita akhir-akhir dengar di televisi, sudah menyatakan pertobatannya, mau jadi penginjil, aktivis gereja, lakukan preman lagi, dia melakukan kejahatan lagi di Jakarta ya. Kita lihat ini kan sudah mengandalkan Yesus tapi tetap menjadi pelaku kejahatan. Ini fatal menurut saya ya. Ada orang-orang Kristen yang mudah pindah gerejanya ya. Kalau rasanya kurang ramai, kurang terlibat, dia pindah lagi. Ada orang-orang Kristen yang tidak beribadah dan apalagi yang namanya bersaksi. Mereka menutupi diri di rumah saja dan tidak ke gereja. Bapak Ibu yang dikasih, menurut saya orang-orang Kristen yang demikian keterlaluan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi yang tidak mau menerima Yesus. Menurut Yakobus pasal 4 ayat 17, jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini kita bayangkan. Jadi itu saya katakan fatal ketimbang orang Yahudi. Sudah tahu tapi enggak berhenti, itu fatal. Akan sulit pengampunannya, bahkan kemungkinan tidak diampuni, ketimbang orang yang berbuat dosa sejak dari awal karena dia tidak tahu. Yesus juga katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus saat di atas salib dalam Lukas pasal 23 ayat 34 mengampuni orang yang membunuh dia, orang yang menombak dia, orang yang menggantung dia di atas kayu salib. Jahatnya mereka itu sebenarnya, perbuatan mereka itu paling terkejam di dunia. Tapi Yesus doakan mereka, ampuni dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang saya katakan, kalau kita sudah taat, sudah pengikut Yesus, mundur, taat tidak setia, kurang setia, itu susah, lebih agak malu kita ya. Jadi kita lebih taatlah, semakin taat bukan semakin mundur, semakin malas. Bapak Ibu yang dikasih, marilah kita yang sudah jadi orang Kristen, ya tetaplah menjadi pengikut Yesus yang setia, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sebagaimana tema kita sepanjang bulan Juli 2020. Selamat beribadah di hari Minggu. Tuhan memberkati kita.
Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu. Tolonglah bantu kami untuk menyimpan dengan baik isi firman Tuhan, dan mampu kami bisa mengenang apa yang bisa kami renung dari kami hamba-Mu, bahkan diri kami sendiri. Kami pasti merenung sendiri firman Tuhan ini dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan mau mengajar kami, mau mengingat kami, mau memberitahu kami keberadaan kami, kondisi kami, iman dan kepercayaan kami bagaimana sekarang. Kami tidak ingin seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi yang cuek, yang acuh dengan kegiatan keagamaan atau tugas sebagai orang percaya. Kami ada tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Mana mungkin orang percaya bahwa Tuhan itu juru selamat, atau kami ini punya agama, punya Tuhan, punya gereja, atau orang yang rajin menyembah Tuhan, kalau kami tidak pernah memperlihat, memperdengarkan, membagikan kepada orang lain bahwa kami ini orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau menyatakan diri-Mu sendiri kepada kami di rumah kami masing-masing, supaya kami rukun, damai, sejahtera dengan keluarga kami. Dan kami mohon Tuhan memberkati kami kalau kami keluar dari rumah kami, keluar karena kami ada pekerjaan, ada urusan, ada kebutuhan. Kami mohon Tuhan juga yang memberikan hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang kami butuhkan, kami perlukan, yang mau kami pergunakan untuk kebutuhan kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan sampai masa depan anak-anak kami. Kami mohon Tuhan yang memudahkan dan menyediakan untuk kami apapun yang kebutuhan yang terbaik bagi diri kami, setiap seisi rumah. Bapa kami yang di surga, kami juga memohon Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami yang ada, agar selalu dapat kami kelola dengan sebaik, atau kami jalani dengan baik, membawa pujian dan kemuliaan nama Tuhan, bahkan membawa hasil yang bernilai dan berlipat-lipat. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang janda, duda, yatim piatu, orang sakit, orang terlantar, orang kerasukan iblis, orang yang mengalami sanksi hukum. Kami mohon Tuhan memberikan pengharapan, semangat, gairah baru. Bahkan kami mohon Tuhan langsung mendatangkan orang-orang yang baik hati, yang bisa menolong, yang bisa memberi sesuatu, yang memberikan pemikiran, memberikan modal dan harapan. Bahkan ada orang yang datang memberikan penghiburan, menyampaikan doa dan bimbingan kepada orang-orang yang sedang dalam mengalami pencobaan berbagai hal. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memimpin gereja kami, khususnya gereja kami GKE dimanapun berada, supaya kami semua hidup dalam ketaatan kami kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Bapa kami mohon Kamu memberkati para pekerja gereja-Mu, supaya sehat-sehat dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan bagi keluarga yang sedang berduka, khususnya beberapa minggu ini, hari ini, beberapa hamba Tuhan di Banjarmasin, Pak John Wena, Pendeta Besel, bahkan suami Pendeta Sasi yang baru saja meninggal. Kami mohon Tuhan menghiburkan, menguatkan kami semua, agar di balik peristiwa itu kami
justru semakin merasa Tuhan itu pengasih dan penyayang bagi almarhum dan bagi kami yang ditinggalkan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Engkau memimpin bangsa dan negara di seluruh dunia ini, supaya bangsa dan negara terus bisa melaksanakan tugasnya, mengawasi, bahkan menindak segala sesuatu yang tidak baik, yang bisa mengganggu ketentraman dan kedamaian umat manusia di muka bumi ini. Dan bagi kami yang sedang menghadapi virus yang sedang melanda, yaitu virus corona ini, kami mohon Tuhan memberkati pemerintah, bahkan khususnya pemerintah kami Indonesia dan pemerintah kami Kalimantan Tengah, agar kami mampu menekan penularan ini supaya tidak banyak lagi orang yang tertular, bahkan kami mampu membasminya oleh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Berkatilah para perawat kami, dokter kami, dan perlengkapi mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, daya tahan tubuh yang dari Tuhan, sehingga mereka merawat orang yang sedang terpapar dengan ketulusan, dengan kuasa dari Tuhan juga. Orang-orang yang sakit bisa disembuhkan dan tidak akan menularkan bagi orang lain. Ya Allah Bapa kami yang di surga, dengarkanlah seru doa kami sekalian, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Namun sebelum kita berdoa dan mengumpulkannya, kita mendengarkan nas pengantar. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 353 bait yang pertama dan keempat dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Memanggil aku dan kau.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu